Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ira Sapit Harahap, NIM 1914040033. Saya dari jurusan Tadis Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya bertujuan untuk menyelesaikan salah satu ujian saya, yaitu ujian tengah semester strategi pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bu Nita Putri Utami MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran matematika yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran matematika. Strategi pembelajaran matematika. Pengertiannya, menurut Nata, strategi belajar itu merupakan suatu rancangan kegiatan yang melibatkan peserta didik agar bisa tergali dalam diri peserta didik dan teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Sumar dan Rojak, strategi belajar mengajar merupakan desain kegiatan yang disusun untuk menghasilkan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, komponen dalam menyusun strategi belajar mengajar. Yang pertama, tujuannya yaitu berorientasi pada pembentukan sikap tentu tidak dapat dicapai jika strategi belajar mengajar berorientasi pada dimensi kognitif. Kedua, yaitu guru. Masing-masing guru dapat berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, kemampuan dalam menyajikan dan mengatur pelajaran, gaya mengajar, hingga pandangan hidup ataupun wawasannya. Ketiga, materi pelajaran. Komponen materi pelajaran dapat dibedakan antara materi formal dan materi informal. Komponen ini merupakan salah satu masukan yang sangat perlu dipertimbangkan dalam strategi belajar mengajar. Keempat, media pengajaran. Keberhasilan program pengajaran tidak berdasarkan dari canggih tidaknya media pembelajaran yang dipakai, namun dari ketepatan dan keefektifan media yang dipilih dan digunakan oleh guru. Yang kelima, peserta didik. Di dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mempunyai latar belakang yang tentunya berbeda-beda. Keenam, faktor administratif dan finansial. Yang termaksud dalam komponen ini antara lain misalnya seperti jadwal pelajaran, kondisi gedung, dan ruang untuk belajar dan sejenisnya. Selanjutnya kita masuk kepada hubungan antara strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Masuk kita ke bab kedua, yaitu aliran psikologi tingkah laku. Menurut teori Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan menurut teori Skinner, yaitu Bruce Frederick Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau sifat menggembirakan penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Dan teori Ausubel, teori ini dikenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Ia membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Selanjutnya kita masuk ke teori Gardner. Menurut Gardner, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh, yaitu objek langsung seperti kemampuan menyelidik, memecahkan masalah, dan belajar mandiri.
dan objek tidak langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Selanjutnya, teori Pavlov. Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Agar siswa belajar dengan baik, maka harus dibiasakan. Kemudian, teori Baruda. Baruda mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Maksudnya ini bukan mencontek, tetapi meniru hal-hal yang baik yang dilakukan oleh guru. Kemudian, aliran latihan mental. Aliran ini mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri atas gumpalan-gumpalan otot. Agar kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan beban yang makin berat, maka otot atau otak itu makin kuat pula. Masuk kita ke bab 3, yaitu aliran psikologi kognitif. Yang pertama, menurut teori Piaget. Piaget menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang tidak dapat diloncati atau dilewati. Tahapan-tahapan tersebut adalah sensori, pre-operasional, konkret operasional, dan format operasional. Kemudian teori Brunner, menurut Teorema S. Brunner, mengatakan bahwa dalam belajar matematika menekankan pendekatan dengan bentuk spiral. Pendekatan spiral dalam belajar matematika adalah menanamkan konsep dan dimulai dengan benda konkret secara intuitif. Kemudian teori Gestalt. John Dewey, ia mengemukakan bahwa pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru harus memperhatikan beberapa hal, yaitu pengajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian, pelaksanaan pembelajaran harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa, dan mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. Menurut teori Van Hille, 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ditata secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Kemudian, teori Brunel. Ia mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Kemudian, teori Dionys. Dionys berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisahkan hubungan-hubungan tentang struktur. Dionys mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika disajikan dalam bentuk yang konkret, akan dapat dipahami dengan baik. Masuk kita ke bab 4, yaitu kemampuan dasar mengajar. Pengertiannya merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki oleh guru dalam memberikan penjelasan materi, mengelola kelas, serta keterampilan guru dalam memberikan variasi pembelajaran. Kemudian macam-macam kemampuan dasar mengajar, yaitu keterampilan menutup pelajaran. Maksudnya, kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dalam menyimpulkan atau mengakhiri kegiatan ini. Tujuan dari keterampilan ini mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dari materi yang telah disampaikan oleh guru. Kedua, keterampilan membuka pelajaran. Yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan diri dan mental peserta didik agar siap dan fokus menerima pelajaran. Tujuannya menimbulkan minat dan perhatian peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga, keterampilan bertanya. Bertanya merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap suatu materi. Tujuannya, pertanyaan yang diberikan akan memberikan rasa ingin tahu peserta didik dalam menjawabnya. Keempat, keterampilan mengadakan variasi. Variasi yang berarti beraneka ragam, maksudnya dalam proses pembelajaran,
guru perlu memberikan hal-hal unik yang menarik, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Variasi pembelajaran tersebut dapat berupa intonasi suara, gerakan, mimik wajah, maupun sikap dan tingkah laku guru terhadap peserta didik. Tujuannya meningkatkan perhatian dan konsentrasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan penguatan. Merespon hasil pekerjaan peserta didik sehingga peserta didik akan menjadi lebih aktif lagi dalam memberikan partisipasi saat kegiatan pembelajaran. Tujuan keterampilan ini memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik agar peserta didik lebih dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Kemudian, keterampilan memberikan penjelasan. Dalam teori hafalan merupakan cara yang disajikan oleh guru dalam menyampaikan informasi lisan pada materi fakta, konsep, dan prinsip sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah diajarkan. Tujuannya keterampilan ini agar peserta didik akan lebih memperhatikan penjelasan yang telah disampaikan guru. Selanjutnya, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Menurut Usman, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Tujuannya membimbing peserta didik agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil secara efektif dalam rangka mencapai indikator. Kemudian, keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam membuat suasana kelas menjadi lebih nyaman dan kondusif. Sehingga terjadi permasalahan di dalam kelas, maka guru dapat menyelesaikannya dan guru dapat memperbaiki kinerja mengajar di kelas. Tujuannya ini membangkitkan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang terakhir, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil merupakan kegiatan belajar mengajar kepada sekelompok siswa antara 2-8 orang, sedangkan keterampilan membimbing perorangan dilakukan secara individual. Tujuannya ini, kalau dia kelompok kecil, meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdinamika. Kalau dia perorangan, membangkitkan rasa tanggung jawab setiap peserta didik. Masuk kita ke bab 5, yaitu pendekatan konstruktivisme. Pengertiannya, pembelajaran model konstruktivisme menurut Carly dan Margareta adalah proses pembelajaran yang diawali konflik kognitif, yang pada akhirnya pengetahuan akan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan hasil interaksi dengan lingkungannya. Kemudian, belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Para ahli matematika setuju bahwa belajar matematika adalah manipulasi aktif dari pemaknaan, bukan hanya bilangan dan rumus-rumus saja. Mereka menolak paham bahwa matematika dipelajari dalam satu koleksi yang berpola linear. Kemudian, implementasi pendekatan konstruktivisme. Dalam kegiatan pembelajaran memerlukan keaktifan siswa untuk selalu bertanya, menganalisis, menafsirkan, memprediksi, dan menguji pemahaman terhadap konsep-konsep yang telah dipelajari. Peran guru dalam hal ini adalah menjadi fasilitator yang dalam mendorong terjadinya proses konstruksi pengetahuan dalam diri siswa. Contohnya, yaitu pada pembelajaran operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yaitu seorang guru mempersiapkan alat-alat peraga sebelum kelas dimulai. Pertama, yaitu menempelkan angka 0, positif, dan negatif pada tangga pada lantai keramik dan menyiapkan manik-manik serta mainan hewan. Kemudian, evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme.
Evaluasi terhadap pembelajaran konstruktivisme meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif menekankan pada proses dan tujuannya, sedangkan evaluasi sumatif menekankan pada hasilnya saja. Kemudian, posisi pengajaran konstruktivisme di antara pendekatan lain. Menurut Burton, pandangan tradisional memandang matematika sebagai pengetahuan dan keterampilan yang terdefinisi secara ketat. Belajar melalui transmis, belajar dengan sikap yang komplimen atau selalu mengalah, menilai siswa melalui tes menggunakan kertas dan pensil tanpa perlu dilihat. Kemudian kita masuk kepada bab 6, yaitu pendekatan pemecahan masalah. Masalah adalah sesuatu yang timbul akibat adanya rantai yang terputus antara keinginan dan cara mencapainya. Keinginan atau tujuan yang ingin dicapai sudah jelas, tetapi cara untuk mencapai tujuan itu belum jelas. Lalu, pemecahan masalah adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Cara kita mengerjakan pemecahan masalah yaitu memahami masalah, merencanakan cara penyelesaian, melaksanakan rencana, melihat kembali. Strategi dalam pemecahan masalah yaitu pertama kita membuat diagram, mencoba pada soal yang lebih sederhana, membuat tabel, menemukan pola, memecah tujuan, memperhitungkan setiap kemungkinan, berpikir logis, bergerak dari belakang, mengabaikan hal yang tidak mungkin, dan mencoba-coba. Kemudian, pentingnya pemeriksaan kembali. Fungsi dari pemeriksaan kembali ini adalah untuk mengetahui apakah langkah-langkahnya sudah benar atau belum. Selain itu, pada tahap ini juga siswa diminta untuk mencari apakah ada strategi lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan membuat generalisasi atau kesimpulan dari hasil penyelesaian yang diperoleh. Kemudian, metakognisi. Metakognisi itu adalah bagian dari proses berpikir kritis. Kita mencoba mempertanyakan cara berpikir kita, kebenaran logika dari cara berpikir kita, dan kelurusan proses berpikir kita. Bagi seorang pembelajar, yang terpenting bukan hanya memahami apa yang terserat di luar pikirannya, tetapi apa yang terhimpun di dalam kepala. Mempertanyakan kebenaran dapat didapat sendiri, memikirkan ulang, dan merekonstruksi pemikiran akan membangun dan melatih daya pikir seseorang. Kita masuk kepada bab 7, yaitu pendekatan open-ended. Secara umum, pendekatan pembelajaran open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan permasalahan yang diformulasikan sedemikian rupa, sehingga memberikan peluang munculnya berbagai macam jawaban dengan berbagai strategi atau cara masing-masing. Kemudian, orientasi pendekatan open-ended dalam pelajaran matematika. Pendekatan berdasarkan masalah dalam pembelajaran matematika sebenarnya bukanlah hal yang baru. Namun, pendekatan ini mendapat perhatian luas lagi mulai pada tahun 80-an sampai sekarang. Secara konseptual, masalah terbuka dalam pembelajaran matematika adalah masalah atau soal-soal matematika yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memiliki beberapa atau bahkan banyak solusi yang benar, dan terdapat banyak cara untuk mencapai solusi itu. Kemudian, mengkonstruksi open-ended antara lain, pertama, sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Kedua, soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Ketiga, sajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun sehingga dapat membuat suatu konjektur. Keempat,
Sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Kelima, berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat mengeneralisasi dari pekerjaannya. Kemudian, kita masuk kepada mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru itu dapat mengkonstruksi masalah open-ended, guru perlu mempertimbangkan 3 hal berikut sebelum masalah itu ditampilkan di kelas sebagai awal dari pembelajaran, yaitu pertama, apakah masalah tersebut seperti dengan konsep-konsep matematika? 2, apakah level matematika dari masalah untuk cocok untuk siswa? Ketiga, apakah masalah itu dapat mengembangkan konsep matematika lebih lanjut? Keunggulannya dari pendekatan ini adalah pertama, siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Dan siswa memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan. Kemudian muncul kelemahannya, yaitu sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi siswa. Dan sulit bagi guru tidak menyajikan masalah secara sempurna. Seringkali siswa menghadapi kesulitan untuk memahami bagaimana caranya merespon atau menjawab permasalahan yang diberikan. Masuk kita kepada bab 8, yaitu pendekatan realistik. Menurut Tarigan, pembelajaran matematika realistik merupakan pendekatan yang ditujukan untuk pengembangan pola pikir praktis, logis, kritis, dan jujur dengan berorientasi pada penalaran matematika dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada juga prinsip-prinsipnya. Menurut Suwangsi dan Tiolina, terdapat 5 prinsip, yaitu pertama, didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks melayani 2 hal, yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Kedua, perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. Ketiga, sumbangan dari para siswa sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi instruktif dan produktif. Keempat, interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Kelima, membuat jalinan antar topik atau antar pokok bahasan. Pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. Pendekatan realistik perlu dipertimbangkan untuk dijadikan alternatif dalam pembelajaran matematika. Namun, perlu diingat bahwa masalah kontekstual yang diungkapkan tidak selamanya berada dari aktivitas sehari-hari, melainkan juga bisa dari konteks yang dapat diimajinasikan dalam pikiran siswa. Sekian, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.